Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan kepada kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Aufa, mahasiswa Universitas Nasional Fakultas Hukum angkatan 2017, dengan tujuan memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Hukum Pers dan Penyiaran. Saya di sini ingin mempresentasikan materi tentang kode etik jurnalistik. Sebelumnya, media pers merupakan salah satu lembaga penting dalam suatu bangsa. Di sini dikatakan penting adalah karena sebagai penyalur informasi yang diberikan kepada pemerintah untuk dibagikan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan peran dan fungsi media yang benar, media harus menerapkan peraturan secara profesional dan perilaku media tidak dapat dilepaskan dari kepentingan pihak yang terkait dengan sistem media. Secara umum, pers adalah seluruh industri media yang ada, baik cetak maupun elektronik. Jadi seperti koran atau media sosial online dan lainnya. Dengan demikian, Undang-Undang Pers berlaku secara general untuk seluruh industri media dan secara khusus untuk media cetak. Peraturan dapat menjadi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah seperti Undang-Undang Pers atau kode etik yang ditetapkan oleh wartawan atau organisasi profesi seperti kode etik jurnalistik. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati kode etik jurnalistik. Dari kode etik jurnalistik sendiri ada 11. Yang pertama, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Artinya wartawan di Indonesia haruslah bersikap bebas, tidak memihak, dan tidak membuat adanya itikat buruk. 2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Yang berarti wartawan di Indonesia memiliki tugas-tugas yang sesuai aturan yang harus dijalankan, sehingga dapat dikatakan profesionalis dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Jadi di sini wartawan di Indonesia haruslah menguji informasi yang didapat. Jadi meninjau kembali informasi yang didapat, memberitakan secara netral dan tidak memihak kepada siapapun, dan tidak mencampurkan fakta yang sudah ada dengan opini dari masyarakat yang bersifat menghakimi, dan menerapkan asas praduga tak bersalah. Di sini wartawan di Indonesia tidaklah boleh menetapkan orang tersebut bersalah sampai adanya keputusan yang berlaku. Keempat, wartawan di Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Yang dimaksud adalah wartawan Indonesia tidaklah membuat berita-berita yang tidak benar seperti hoax dan lainnya. Tidak menimbulkan fitnah, berbau sadis, dan berbau seksualitas. Kelima, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Di sini wartawan di Indonesia haruslah tidak memperlihatkan biodata atau identitas para korban dari kejahatan susila. Keenam, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Di sini yang dimaksud adalah wartawan Indonesia tidak boleh menyelewengkan profesi yang dia pakai dalam hal yang dilarang. Dan juga wartawan tidak boleh menerima suap. Ketujuh, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Di sini wartawan Indonesia memiliki hak untuk mengatakan tidak, untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia
untuk tidak menyebutkan nama identitasnya. 8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Di sini wartawan di Indonesia yang dimaksud adalah haruslah bersikap toleransi, tidak membeda-bedakan suku, ras, warna kulit, agama, dan sejenisnya. Ke-9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Jadi di sini wartawan di Indonesia haruslah mengerti apa-apa saja yang boleh keluar di kalangan publik dan apa yang tidak boleh disebarluaskan oleh khalayak publik. Yang 10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Di sini, jika wartawan di Indonesia melakukan kesalahan seperti memberitakan berita-berita yang tidak akurat dan hal lainnya, wartawan di Indonesia haruslah segera untuk melakukan klarifikasi seperti minta maaf, melakukan permohonan maaf, dan meralat dan memperbaiki berita-berita yang dikatakan keliru kepada para pembaca, pendengar, dan atau pemirsa, yaitu masyarakat publik. Yang terakhir, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Di sini, wartawan di Indonesia memiliki hak untuk menjawab atau hak untuk mengoreksi sesuai dengan porsian yang ada. Dan dari 11 kode etik jurnalistik itu terdapat fungsi yang sangat penting, dan menurut para ahli seperti Muhammad Alwi Dahlan sangat menekankan betapa pentingnya kode etik jurnalistik bagi wartawan yang setidaknya memiliki 5 fungsi, yaitu 1. Melindungi keberadaan seseorang profesional dalam berkiprah di bidangnya. 2. Melindungi masyarakat dari malpraktik oleh praktisi yang kurang profesional. 3. Mendorong persaingan sehat antar praktisi. 4. Mencegah kecurangan antar rekan profesi. Dan terakhir, mencegah manipulasi informasi dan narasumber. Kode etik jurnalistik juga memiliki asas-asas, yaitu 1. Asas demokratis. Demokratis di sini berarti berita harus disiarkan secara berimbang dan independen. Dan pers juga wajib melayani hak jawab dan hak koreksi. Dan pers juga harus mengutamakan kepentingan publik. Dan jadi di sini asas demokratis adalah asas yang mengatakan wartawan di Indonesia haruslah berdiri sendiri, tidak ada pihak-pihak yang berkaitan. Yang kedua, asas profesionalitas. Secara sederhana, asas ini adalah wartawan di Indonesia haruslah menguasai profesinya, baik dari segi teknis maupun filosofinya. Jadi yang dimaksud dari asas profesionalitas adalah wartawan di Indonesia harus mengerti apa itu profesinya tersebut, baik dari segi teknis cara dia melakukan pekerjaan tersebut, maupun filosofinya, yaitu makna dari profesi tersebut. Ketiga, asas moralitas. Sebagai suatu lembaga, media massa atau pers dapat memberikan dampak sosial yang sangat luas terhadap tata nilai kehidupan dan penghidupan masyarakat luas yang mengandalkan kepercayaan. Kode etik jurnalistik menyadari pentingnya sebuah moral dalam menjalankan kegiatan profesi wartawan. Untuk itu, wartawan yang tidak dilandasi oleh moralitas tinggi secara langsung sudah melanggar asas kode etik jurnalistik. Jadi di sini asas moralitas menjelaskan wartawan di Indonesia haruslah memiliki moral-moral yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Seperti wartawan tidak menyalahgunakan profesi, tidak merendahkan orang miskin atau orang cacat, baik jiwa maupun fisik, tidak menulis dan menyiarkan berita berdasarkan diskriminasi sara dan gender, tidak menyebut identitas korban kesusilaan,
dan tidak menyebut identitas korban pelaku kejahatan anak-anak, dan segera minta maaf jika ada kesalahan dalam penyiaran pemberitaan tersebut. Dan asas supremasi hukum. Dalam hal ini, wartawan bukanlah profesi yang kebal dari hukum yang berlaku. Jadi, wartawan tidaklah memiliki perlindungan hukum. Untuk itu, wartawan dituntut untuk patuh dan tunduk kepada hukum yang berlaku dan memberitakan sesuatu. Wartawan juga diwajibkan menghormati asas praduga tak bersalah. Jadi di sini wartawan di Indonesia dengan tidak adanya perlindungan dari hukum dituntut untuk patuh dan taat kepada hukum yang sudah ada, dan juga menekankan asas praduga tak bersalah, yaitu tidak langsung menetapkan seseorang yang bersalah. Dari penjelasan tersebut, jika dikorelasikan kepada kasus-kasus yang ada, ini sangatlah berhubungan erat ya kode etik jurnalistik ini. Seperti sekarang ini wabah COVID-19 sudah marak di hampir di seluruh dunia. Jadi hal-hal informasi yang berkaitan dengan COVID-19 ini sangatlah penting untuk masyarakat. Karena informasi tersebut dapat membantu meredus atau merendahkan tingkat penyebaran COVID-19 tersebut. Tetapi kesempatan ini malah dijadikan motif untuk penyebaran berita-berita hoax di media online. Jadi terdapat berbagai media siaran online memberitakan informasi palsu yang seharusnya peran media dapat menjalankan perannya sebagai media penyebar informasi yang benar dan akurat. Dan ini sangatlah melanggar kode etik jurnalistik, yaitu khususnya melanggar pada ayat 4, yaitu wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Di sini bohong sangatlah merugikan masyarakat, dikarenakan jika terdapat pemberitaan-pemberitaan hoax atau palsu, jika masyarakat tersebut memilih untuk mempercayai berita tersebut, itu akan menimbulkan kepanikan di masyarakat dan menimbulkan chaos di lingkungan tersebut. Terdapat kasus-kasus yang berkaitan dengan kode etik jurnalistik, yaitu adanya pemberitaan-pemberitaan hoax, seperti banyaknya media-media online yang hanya menyiarkan pemberitaan yang menaikkan rating sendiri tanpa adanya fakta yang aktual. Jadi saran pribadi dari pemberitaan-pemberitaan yang saya sebutkan tersebut, seharusnya pada saat pandemi sekarang ini, media pers haruslah bijak dalam penyebaran informasi tersebut, karena masyarakat membutuhkan adanya pemberitaan-pemberitaan yang faktual yang membantu masyarakat itu sendiri untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Dan seharusnya wartawan di Indonesia harus lebih menyeleksi menyaring berita-berita yang didapat, agar tercermin profesionalitas dalam berprofesi sebagai wartawan di Indonesia. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.